ke kakak seniornya, jadi kakak seniornya juga dapat penghasilan dari ngajar, kitanya juga bisa dapat ilmu. Dan biasanya kakak senior itu kan lebih to the point gitu ya, ngajarinnya benar-benar nih kira-kira dia suka kasih kisi-kisi juga kan, ini kira-kira yang nanti bakalan keluar pada saat ujian, jadi lo harus kuasain materi ini, latihan soal sama dia, bisa nanyanya juga lebih enak gitu ya daripada sama dosen. Kan kadang-kadang kita suka ngerasa berjarak. Itu salah satu strategi yang aku lakukan ketika aku S1 tuh. Jadi sering banget tuh bikin studi group sama teman-teman, terus tutoring deh sama kakak kelas. Lanjut, strategi belajar yang cukup ampuh juga, kalian harus minimalisir distraksi. Nah, kamu kan udah coba alokasiin waktu buat fokus nugas atau belajar. Makanya ketika belajar ini, coba hindari apapun yang bisa mendistraksi kamu dari tujuan belajar kamu. Ini emang agak-agak tricky sih ya. Karena kan kalau sekarang apa-apa tuh dilakukannya online. Banyak banget tuh distraksinya kalau misalkan melalui online. Misalkan oke, mau cari materi ini dari YouTube, malah tenggelam nih, malah nontonin semua recommendation video dari YouTube. Tugasnya nggak kelar-kelar, tapi malah nonton terus jadinya. Nah, hindari hal-hal yang membuat kita salah fokus. Bahkan aku dulu ketika aku mau fokus banget belajar ataupun mau ngerjain tugas, aku tuh sampai matiin notification dari HP, sampai kadang-kadang HP-nya tuh aku umpetin di laci supaya aku nggak gatel rasanya pengen kayak buka HP terus gitu. Jadi pinter-pinter kamu juga nih, bagaimana caranya supaya kamu bisa menghempas hal-hal yang derailing kita dari fokus kita, hal-hal yang bisa mendistraksi kita dari tujuan belajar kita. Lanjut dengan situasi pembatasan sosial seperti sekarang ini, aku sempat nemu beberapa sources gitu ya, beberapa sumber yang ngasih tips juga soal tetap produktif belajar dari rumah. Nggak jauh beda sih dari strategi yang tadi udah aku bahas gitu ya. Yang pertama nih buat schedule belajar, buat jadwal harian supaya nggak cepet bosen, supaya tertata juga, supaya tetap organized dan tahu kira-kira hari ini mau ngerjain apa aja. Usahakan semirip mungkin dengan rutinitas biasanya. Jadi kayak kalau misalkan kamu sehari biasanya ngampus nih hari Senin, ngampusnya 6 jam, kemudian ngerjain tugasnya 3 jam. Ya udah berarti dalam hari itu at least kamu 9 jam harus kamu alokasikan buat ngerjain tugas-tugas kuliah ataupun untuk attend kelas online. Kemudian manfaatkan platform belajar online supaya kamu nggak ketinggalan pelajaran ketika kembali ke sekolah. Sekarang udah banyak ya online platform yang menyediakan materi-materi untuk kalian bisa belajar, latihan-latihan soal. Kemudian juga dengan belajar di online platform ini mungkin meminimalisir distraksi juga ya. Kalau misalkan belajarnya dari sosial media gitu, dari browsing-browsing doang, mungkin masih suka terdistract, masih suka terlalu banyak arus informasi yang masuk. Tapi biasanya kalau online education platform mereka udah bikin sesistematis mungkin supaya kalian ada alurnya nih pembelajarannya. Terus, gunakan waktu luang kamu untuk belajar sesuatu yang baru. Nih, kayak hari ini kalian berarti udah termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar sesuatu yang baru. Kalau tadi udah dengerin juga presentasi sebelumnya dari dosen tamu sebelumnya tentang gimana sih bikin app yang keren dan sesuai buat anak muda. Dari aku mungkin belajar tentang soft skills, gimana sih untuk memanage waktu, untuk strategi belajar, mungkin bisa membangkitkan semangat kamu untuk belajar. Nah, berarti kalian dengan ikut Do You Tizen Virtual Class ini, kalian udah termasuk orang yang bisa memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Boleh tepuk pundak kalian masing-masing, boleh tepuk tangan buat diri kalian masing-masing. Good job. Oke, lanjut. Oh ya, kalau untuk hangout sama teman-teman bisa dilakukan secara virtual, belajar kelompok juga bisa dilakukan secara virtual. Jadi manfaatkan teknologi untuk bisa tetap produktif dan juga bisa jaga tali silaturahmi sama teman-teman, sama keluarga. Dan di tengah pandemi seperti ini banyak banget hal-hal yang membuat kita stressed out, banyak banget yang membuat kita panik. Bataskan informasi yang kamu baca perharinya, yang kamu telaah perharinya. Jangan sampai membuat kepanikan berlebih, dan pastikan sumber dan isi berita itu valid, bukan hoax, bukan
asal-asal share-share dari grup mana, tapi pastikan beritanya memang valid. Itu tadi. Semoga dari penjelasan aku bisa buat kalian lebih tenang lagi untuk belajar dari rumah, lebih siap lagi untuk menyambut kegiatan normal kalian lagi nanti saat corona ini udah berakhir, dan membuat kalian selalu semangat untuk terus produktif dan berprestasi baik secara akademis maupun non-akademis. Thank you. Sahil, sorry aku belum bisa dengar suara kamu. Halo, Yes. Tasya. Ya. Udah? Ya. Udah bisa dengar suaranya. Kok nggak kedengeran lagi sih? Pura-pura ya? Pura-pura di mute ya? Ini nggak ada suaranya nih. Tim teknis mungkin bisa bantu. Tasya? Nah, mic-nya mati ya? Enggak, hidup kok mic-nya. Aku sekarang udah bisa dengar. Kalau mic-nya mati udah gue yasinin kali. Tasya luar biasa penjelasannya. Ih, gila gak nyangka ya ternyata seorang Tasya itu seorang pembelajar yang luar biasa ya. Jadi emang dari dulu hanya berbagi pengalaman aja. Loh, tapi kan pengalamannya bermanfaat banget buat kita. Jadi dari dulu nih Tasya sebagai seorang yang berkarir di dunia entertainment, tapi nggak pernah melupakan sisi sebagai seorang pembelajarnya juga. Cuma yang kita penasaran banget tuh kenapa pada saat di momen lagi naik-naiknya waktu itu pas lagi lagu libur telah tiba, terus kok Tasya tetap fokus gitu loh, pengen belajar terus. Itu kan momennya lagi kurvanya ibaratnya lagi naik, kok nggak diambil momentumnya, malah ngambil yang lain gitu loh. Oke, jadi memang mungkin karena aku terjun di dunia entertainment sejak aku kecil gitu ya. Dari aku kecil emang tugas dan tanggung jawab aku yang utama adalah untuk sekolah, untuk menempuh pendidikan. Bukan tanggung jawab aku untuk berkarir dan untuk menghidupi keluarga pada saat itu. Jadi orang tua aku sebagai orang yang juga concern dengan pendidikan, almarhum papa aku juga seorang dosen gitu kan, bilang ke aku bahwa kalau untuk nyanyi itu, ya itu hobi kamu gitu. Alhamdulillah hobi kamu bisa produktif, bisa dijadikan karir. Tapi tugas utama kamu adalah tetap harus belajar, tetap harus bisa keep up with your school gitu kan, with your education. Jadi berhubung juga manajer aku adalah mamaku sendiri, ya kita bisa satuin visi gitu, bisa satuin rencana. Namanya orang tua kan nggak mungkin cuman pikirannya duit-duit doang gitu ya, kerja-kerja terus, tapi kan pasti mikirin juga gimana masa depan anaknya, gimana kesehatan anaknya, well-being dari anaknya. Makanya aku dulu pada saat aku masih nyanyi libur telah tiba, jadi jadi penyanyi cilik, artis cilik gitu ya, tetap tuh semua pekerjaan dilakukan di luar jam sekolah. Terus aku juga diajarkan dari kecil untuk disiplin dan juga komitmen gitu. Kalau misalkan setiap mau ada pekerjaan yang masuk, aku ditanya dulu, nanti kamu weekend ini mau ada nyanyi di sini, atau bulan depan nanti nih ada jadwalnya yang mau masuk ini nih, kamu oke nggak? Kalau aku udah bilang oke, berarti aku harus bertanggung jawab gitu ya. Aku harus harus komitmen gitu dengan pekerjaan yang udah aku ambil gitu. Dan aku juga harus komitmen dengan diri sendiri, dengan belajar aku. Alhamdulillah aku anaknya emang doyan belajar gitu, dan suka sekolah gitu. Jadinya